Kami dari kelompok 1 ingin berdiskusi hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, saya Afifah Putri Aziza dan teman saya Aziz dan Milfa. Materi yang ingin kami jelaskan yaitu pengertian pajak, administrasi pajak, fungsi dan syarat pemungutan pajak. Mata kuliah perpajakan. Dosen pengampu Rahmat Al-Hidayat, SEM.EC.DEF. A. Pengertian pajak. Motivasi utama pemajakan di negara berkembang adalah pengumpulan dana pembiayaan pemerintah dalam penyediaan barang jasa publik. Motivasi lainnya adalah redistribusi penghasilan dan penyesuaian kekurangan sempurnaan mekanisme pasar. Walaupun suatu tingkat pemajakan diperlukan untuk mencapai motivasi tersebut, pemajakan selalu mempunyai pengorbanan, baik beban langsung, administratif, maupun tidak langsung, sehubungan dengan salah alokasi sumber daya dengan konsekuensi distribusi penghasilan kurang merata. Menurut beberapa ahli, Prof. Edwin R.A. Seligman, banyak terdengar keberatan atas kalimat without reference karena bagaimanapun juga uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan. Philip E. Taylor dalam bukunya The Economics of Public Finance 1948 mengganti without reference menjadi with little reference. Mr. Dr. N.J. Feldman dalam bukunya Leiden 1949 menyatakan bahwa pajak adalah presentasi yang dipaksa sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Feldman seperti juga halnya Seligman berpendapat bahwa terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi dari negara. B. Pengertian administrasi pajak. Mengacu kepada kutipan-kutipan di atas serta perkembangan ilmu administrasi publik, maka administrasi pajak juga mempunyai dua pengertian, yakni administrasi pajak dalam arti luas dan administrasi pajak dalam arti sempit. A. Administrasi pajak dalam arti luas. Dengan merujuknya pada berbagai pendapat sebelumnya, maka Safir Nurmanto menyatakan bahwa administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. Sebagai fungsi, administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Fungsi perencanaan adalah administrasi pajak sebagaimana dari administrasi publik merupakan dan melakukan juga fungsi perencanaan, yakni merencanakan apa yang akan dicapai fiskus, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Praktik fungsi perencanaan ini terlihat dari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945, Amat dalam GBHN, Undang-Undang dan Perencanaan Penerimaan Pajak di dalam Repelita, Propenas, dan RAPBN. Fungsi perencanaan meliputi pengajuan alternatif dan pengembalian keputusan terhadap apa yang akan dicapai, dengan cara apa, siapa, dan bagaimana. Jika diteliti, misalnya dalam RAPBN tahun 2011 terdapat perencanaan penerimaan pajak yang terutang dalam angka-angka sebagai berikut. Pajak penghasilan 414,493 triliun,
pajak pertambahan nilai 309.335,1 triliun, pajak bumi dan bangunan 27.676,2 triliun, cukai 67.101,5 triliun, pajak lainnya 4.201,5 triliun. Jumlah semuanya adalah 839.540,3 triliun. Fungsi perorganisasian. Fungsi ini adalah administrasi pajak sebagai bagian administrasi publik melakukan juga fungsi perorganisasian dalam bentuk pengelompokan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan para petugas sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien. Perorganisasian dalam perspektif postmodern adalah menjadi organisasi sebagai organisasi pembelajaran dan sasaran untuk mendapatkan inovasi. B. Administrasi pajak dalam arti sempit. Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik pematuhan usaha dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor Fiskus maupun di kantor wajib pajak, yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan. Clearing work adalah pencatatan, recording, penggolongan, classifying, dan penyimpanan filing. Struktur administrasi pajak. Kantor pelayanan pajak, di sampingnya adalah sub bagian umum, dan di sampingnya lagi kelompokan jabatan fungsional. Di bawahnya terdapat adalah seksi pengelolaan data dan informasi, saksi pelayanan, saksi penagihan, saksi pemeriksaan. Di bawahnya lagi saksi pengawasan dan konsultasi 1, saksi pengawasan dan konsultasi 2, saksi pengawasan dan konsultasi 3, saksi pemeriksaan dan konsultasi 5. Di bawahnya lagi terdapat unit eselon 3, unit eselon 4, unit fungsi, dan terakhir adalah seksi ekstensifikasi perpajakan. Fungsi pajak. Fungsi pajak yang lazim kita ketahui adalah fungsi budgetir atau anggaran, reguleran atau mengatur. Sarana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan negara. Fungsi budgetir atau anggaran merupakan fungsi utama dari pungutan pajak. Menurut fungsi ini, pungutan pajak dimaksudkan sebagai alat untuk mengisi kas anggaran negara. Beberapa jumlah pajak keseluruhan yang harus dipungut oleh negara ditentukan dalam budget anggaran tahunan. Fungsi budgetir dari pajak berarti bahwa pungutan pajak oleh negara dilakukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan baik rutin maupun belanja bangunan. Sesuai dengan budget pengeluaran rutin dan pembangunan negara setiap tahun, maka biaya tersebut dapatnya ditutup dengan penerimaan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengaturan dari pajak dimaksudkan bahwa pajak itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk paket kebijaksanaan perpajakan atau fiscal policy. Secara khusus, misalnya, insentif pajak terhadap para investor tidak menggunakan suatu pajak tertentu di daerah kawasan berikat, mengenakan tarif pajak yang tinggi terhadap penjualan minuman beralkohol. Syarat pemungutan pajak. Pajak haruslah dipungut berdasarkan suatu keadilan.
keadilan tersebut harus dituangkan baik dalam perundang-undangan maupun diwujudkan dalam pelaksanaannya. Pemungutan pajak dapat disebut adil kalau dipungut secara umum dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, jelasnya pajak harus mengabdi kepada keadilan, dan keadilan inilah yang disebut asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum. Keadilan dalam perpajakan meliputi dua segi, yaitu keadilan sejajar atau horizontal dan tegak lurus atau vertikal. Menurut Raden Santoso Brodibardjo SH, dalam pembuatan undang-undang, pajak di samping harus memenuhi asas keadilan, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yuridis. Syarat yuridis menghendaki agar hukum pajak harus dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum yang berlaku untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik bagi negara, pemungutan pajak maupun untuk masyarakat. Pembayaran pajak, wajib pajak di Indonesia sebagai negara hukum. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Syarat ekonomis. Syarat ekonomis menghendaki agar pemungutan pajak tidak menghalangi atau menghambat atau bahkan menjadi kendala terhadap keseimbangan dalam kehidupan perekonomian. Bahkan sebaliknya, justru pajak harus menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan fungsi mengatur yang melekat pada pajak. Syarat finansial menghendaki agar jumlah penerimaan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup belanja pemerintah. Fungsi budgeter. Di samping itu, biaya pemungutan pajak hendaknya tidak terlalu besar dan tetap memperhatikan unsur efisien.